Permulaan. Naira duduk di sebuah kamar yang sangat luas, hawa dingin malam itu begitu menusuk membuat tangannya bersedekap untuk memberikan rasa hangat di sekitar tubuhnya. Ekor matanya menyapu setiap sudut ruang yang terlihat begitu menyeramkan dan asing ini. Derap langkah kaki terdengar mendekat, suara sepatu yang berbenturan dengan lantai marmer terdengar menggema jelas di telinganya. Naira memelototi pintu kamar yang masih tertutup. Jantungnya berdetak dengan penuh kewaspadaan. Langkah itu semakin lama semakin mendekat. Ceklek. Suara pintu terbuka berhasil Naira tangkap. Sedikit cahaya masuk ke dalam kamar yang hanya disoroti lampu-lampu yang sedikit redup saat pintu kamar baru saja terbuka. Sepasang kaki berbalut sepatu pantofel yang hitam berkilat-kilat kini memantul di manik mata Naira yang berwarna hitam pucat. Jelas sudah. Naira menunduk saat seseorang berdiri di ambang pintu. Naira beranjak berdiri, menundukkan pandangan, dan membiarkan sebagian rambut hitamnya berhamburan membingkai wajahnya yang nyaris membeku. Kedua tangannya saling meremas satu sama lain. Kini ia bisa melihat sepasang kaki itu berjalan tegas ke arahnya. Naira tak berani menatapnya ataupun hanya sekedar mengangkat dagu untuk melihat siapa yang datang menemuinya. Langkah kaki orang itu berhenti tepat di hadapannya. Aroma tubuh maskulin dengan parfum Bulgarian menggelitik di indera penciumannya. Apa dia orangnya? Gumam Naira yang sama sekali tidak berani mengangkat wajahnya untuk melihat orang itu. Pakailah pakaian ini, Nona. Laki-laki yang belum ia ketahui namanya itu menyodorkan pakaian berwarna coklat didominasi merah kepada Naira. Naira tak langsung mengambilnya. Perlu beberapa sesaat untuk dirinya mengamati pakaian tersebut. Dia berbicara normal. Naira mengambil pakaian itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Terima kasih. Naira berucap dengan sedikit terbata. Sekelebat masih dipenuhi dengan pertanyaan akan pikirannya dirundungi rasa ketakutan yang semakin menjadi-jadi. Perkenalkan saya, Kaisan. Nona bisa memanggil saya, Kai. Saya pengawal Tuan Dev. Suaranya tegas, dan jantan seperti laki-laki dewasa dan matang pada umumnya. Bukan dia orangnya? Naira mengembuskan napas yang begitu lega, wanita itu kini memberanikan diri untuk mengangkat wajahnya dan menatap Kai. Laki-laki yang ada di hadapannya itu terlihat sangat tampan dan begitu gagah. Memiliki tubuh lebih tinggi setengah inci dari tubuhnya. Bulu-bulu tipis terlihat menghiasi dagunya yang putih dan bersih. Tubuhnya yang kekar dibalut kemeja warna biru yang nyaris tak membendung isinya. Demi apapun, mata Naira mendadak lumpuh hingga tak berkedip sedikit pun. Namun Naira sadar diri, bahwa dirinya sudah menikah, dan suaminya ialah atasan dari laki-laki yang ada di hadapannya saat ini. Nona, suara Kai menyadarkan pikiran Naira yang terkutuk. Di mana, Tuan Dev? Naira memberanikan diri bertanya kepada Kai sesaat setelah ia mengalihkan pandangannya. Tuan Dev berada di kamarnya, jika Tuan Dev menginginkan Anda, dia akan datang kemari. Jika dia tidak menginginkan Anda, jangan coba-coba untuk berani menemuinya di kamar. Apa ini? Dia akan menemuiku jika hanya menginginkanku? Sungguh konyol, tapi tidak masalah, setidaknya ini lebih menguntungkan untuk diriku. Berarti kami tidur terpisah? Tanya Naira. Iya, Nona, untuk sementara waktu. Hanya sementara? Selamanya tidak apa-apa. Pelajari ini, Nona. Kaisan memberikan buku kecil kepada Naira. Wanita itu segera menerimanya dan membuka buku kecil yang terdapat banyak tulisan di sana. Apa ini, Tuan? Panggil saya Kai. Perintah Kai. Maaf, apa ini, Kai? Tanya Naira. Ini daftar keseharian yang harus Nona lakukan di rumah ini. Dan Nona harus mematuhinya. Jika Nona melanggar, saya tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Tuan terhadap Nona. Kedua mata Naira membulat sempurna. Apa semenakutkan itu, dia? Gumam Naira. Pikirannya mulai berpikiran hal yang tidak-tidak jika Dev laki-laki yang telah menjadi suaminya itu marah dan mengamuk kepadanya, atau bahkan dia bisa membunuhnya. Bukankah orang yang sudah tidak memiliki mental akan bertindak nekat? Pikirnya. Sungguh mengerikan. Naira bergidik ngeri membayangkan jika dirinya melakukan kesalahan dan suaminya akan berperilaku kasar kepadanya. Baiklah, Kai. Aku akan mempelajarinya. Apa ada yang ingin Nona tanyakan lagi? Tanya Kai. Apa aku masih tetap boleh kuliah? Boleh, tetapi nanti Nona sudah tidak bisa sebebas dulu. Nona harus pulang tepat waktu Nona bisa membaca di catatan buku itu. Apa ada yang ingin Nona tanyakan lagi? Tidak ada. Naira menggeleng pelan kepalanya. Jika Nona membutuhkan sesuatu, Nona bisa memanggil pelayan dengan menekan tombol merah yang ada di dekat pintu. Baiklah, Kai. Terima kasih. Sama-sama, Nona, saya permisi. Naira memperhatikan Kai yang membalikkan tubuhnya dan berjalan meninggalkan kamar yang ia tempati tersebut. Andai saja yang menjadi suamiku adalah Kai. Bertubuh tegap, sangat sopan dan berwibawa. Bahkan aku sama sekali belum melihat Dev.
Naira mendudukkan tubuhnya dengan lemas di atas tepi tempat tidur. Kai terlihat menuruni anak tangga, ia pun berjalan menuju sebuah lorong dengan pencahayaan lampu yang sangat terang. Tangannya mengetuk pintu, lalu memutar sebuah handel pintu saat langkahnya terhenti di depan sebuah ruangan kerja. "Permisi, Tuan." Kai masuk dan kembali menutup pintu kamar tersebut. Ia berjalan menghampiri laki-laki yang tengah duduk membelakanginya dengan satu kaki yang terangkat di atas lututnya. Laki-laki itu memutar kursi hingga kursi kerja yang ia duduki kini menghadap persis ke arah Kai. Laki-laki itu tak lain ialah Devan, memiliki perawakan seperti Kai bahkan tubuhnya lebih tegap dan kekar. Wajahnya juga tak kalah tampan dari Kai. "Bagaimana?" tanya Dev, ia membuyarkan tangannya yang semula ia gunakan untuk menumpu dagunya. "Saya sudah melaksanakan perintahmu, Tuan." "Menurutmu bagaimana gadis itu?" Dev membuyarkan lipatan kakinya dan beranjak berdiri meninggalkan tempat duduknya. "Saya rasa dia gadis baik, Tuan. Dia juga penurut." "Bagaimana kau bisa secepat itu menyimpulkan bahwa gadis itu baik dan penurut?" Dev melangkahkan kakinya beberapa langkah, lalu mendudukkan tubuhnya di atas meja kerja, sembari mengusap-usap dagu runcingnya dan mencerna apa yang dikatakan oleh pengawal setianya itu. "Saya bisa melihat dari cara berbicaranya dan sorot matanya, Tuan. Berbeda sekali dengan kedua kakaknya yang pernah saya temui waktu itu." "Apa Tuan tidak ingin menemui Nona Naira dan melihatnya secara langsung?" "Tidak. Aku akan menemuinya setelah kau memberiku informasi tentang gadis itu. Aku yakin, dia mau dinikahkan denganku hanya karena tergiur harta saja. Kau sudah tahu kan apa yang besok harus kau lakukan?" "Saya tahu, Tuan. Tapi hanya 1 hari saja," seru Dev. "Dan kau harus ingat, jangan memberi dia uang atau fasilitas apapun, kecuali aku sendiri yang menyuruhmu untuk memberinya. Jangan juga terlalu memanjakan dia. Karena di sini niatku mau menikah hanya karena mencari istri bukan seorang putri. Kau mengerti?" "Iya, Tuan. Saya mengerti." Sekarang kau boleh pergi dan tinggalkan aku sendiri." Perintah Dev pun membuat Kai berpamitan dan mengundurkan diri untuk pergi dari ruangan tersebut. "Aku sungguh ingin melihat sampai mana dia akan bertahan di sini." Dev berpindah posisi dan kembali mendudukkan tubuhnya di atas kursi kerja miliknya. Tangannya mengambil sebuah foto yang ada di dalam laci, tatapannya berubah menjadi sendu saat melihat wajah wanita yang terlukis di foto itu. "Di dunia ini tidak ada wanita yang mencintaiku setulus dia. Kau menghilang kemana?" Dev meletakkan kembali foto itu ke tempat semua, ia menyandarkan punggungnya seraya memejamkan kedua matanya diringi dengan napas yang terbuang sangat berat. Bersambung. Bab 2. Terpaksa keadaan. Naira terlihat memandangi buku kecil yang sempat diberikan oleh Kai kepadanya. Tatapan matanya berubah menjadi sendu, dia tidak menginginkan pernikahan ini, tetapi keadaanlah yang memaksa dirinya. Ya, seperti 2 minggu yang lalu, Naira ingat betul kenapa dirinya mau memutuskan untuk menikah dengan Dev, laki-laki yang ia anggap memiliki keterbelakangan mental itu. Dirinya pun sama sekali belum mengetahui rupa laki-laki itu. Bahkan pernikahan yang digelar tadi pagi saja tidak melibatkan dirinya dengan Dev dalam satu ruangan. Entah kenapa bisa seperti itu, ini adalah pernikahan teraneh menurut Naira. Mereka menikah di ruangan terpisah saling mengikat janji satu sama lain, rasanya seperti kehancuran bagi gadis itu. Kedua mata Naira seketika terpejam diiringi cairan bening yang tersapu bebas membasahi wajahnya, ini ialah bentuk dari rasa sakit yang ia rasakan saat ini. 2 minggu yang lalu. Menikah? Dengan laki-laki yang memiliki keterbelakangan mental? Yang benar saja, ayah. Apa kata teman-teman kami nanti? 2 orang wanita cantik terlihat memasang wajah yang bersungut kesal di depan laki-laki parubaya yang mereka sebut sebagai ayah. Kedua wanita itu bernama Yura dan Aira, putri kandung Tuan Wiratama, pengusaha kuliner yang sekarang sedang terancam bangkrut. Bahkan untuk 2 bulan terakhir saja dirinya kesulitan untuk membayar gaji sebagian pegawainya. "Nak, Dev anak sahabat ayah. Jika salah satu dari kalian menikah dengannya hidup kalian akan terjamin, setidaknya usaha ayah yang hampir tak memiliki nyawa juga akan terbantu. Dev kan teman kecil kalian. Lagi pula, Dev mengalami keterbelakangan mental karena kecelakaan, dan perkiraan dokter pasti bisa disembuhkan." "Itu masih perkiraan, ayah. Yura tidak mau menikah dengan orang cacat mental. Apalagi Aira. Aira juga tidak mau." "Aku pulang." Seorang gadis terlihat dengan pakaian yang setengah basah kuyup masuk ke dalam rumah, membuat perhatian ayah dan kedua anaknya itu mengalih ke arah sana. "Nai." Begitulah sapaan Wira kepada putri bungsunya yang baru saja pulang dari kuliah. Ya, gadis yang juga memiliki paras cantik itu ialah Naira, putri bungsu Wira yang baru beberapa hari yang lalu menginjak usia ke-19 tahun. Kedua mata Yura dan Aira menyorot ke arah adik bungsunya yang masih berdiam di tempat yang sama dengan tatapan bingung akan situasi yang mencekam di rumahnya. "Kenapa tidak anak kesayangan ayah saja yang ayah nikahkan?"
Cetus Yura dengan tatapan sengit kepada adik bungsunya tersebut. Iya, nikahkan saja anak ayah dengan si Dev itu, timpal Aira. Dia juga tidak berguna di sini, selalu menyusahkan. Kami tidak memiliki ibu gara-gara dia. Ucapan Yura dan Aira begitu menyakiti hati Nyara yang masih mematung di ambang pintu. Entah kenapa, setiap kali ada masalah kedua kakak kandungnya selalu saja berbicara seperti itu, dan menyalahkan dirinya atas kematian ibu mereka. Kedua mata Naira terlihat berkaca-kaca, kata-kata itu seakan menusuk hingga ke jantungnya. Jaga bicara kalian, bentak Wira seraya menegaskan jari telunjuknya kepada kedua anak perempuannya yang saat ini masih duduk di hadapannya. Yura dan Aira tak berani membantah ataupun mengeluarkan suara. Ibu kalian meninggal karena takdir, bukan karena Naira, sambungnya dengan suara yang terdengar parau. Tapi nyatanya, karena melahirkan Naira, kita jadi tidak memiliki ibu. Sahut Yura. Diam. Kau putri ayah yang tertua, tetapi kenapa tidak bisa mengajarkan adikmu hal yang baik? Teriak Wira. Salahkan saja Yura. Yura tidak peduli, yang terpenting Yura tidak mau menikah dengan Dev. Yura beranjak berdiri dari duduknya dan berlalu pergi dari sana. Aira juga tidak mau. Aira ikut bangkit meninggalkan tempat duduknya dan mengikuti kakak sulungnya tersebut. Yura, Aira, suara Wira rasanya terbuang sia-sia saat kedua putrinya tersebut tak mendengarkannya. Wira mengusap kasar wajahnya, ia mengembuskan napasnya yang sesak akan melihat perilaku kedua putrinya itu, tidak hanya sekali dua kali, tapi hampir setiap hari Wira selalu melihat kedua putri tertuanya itu memusuhi Naira dan selalu mengungkit penyebab kematian ibunya. Ayah. Suara Naira yang memberat diiringi dengan mata yang berkaca-kaca membuat Wira segera bangkit berdiri dan berjalan menghampirinya. Sayang, kau tidak membawa payung? Kenapa pakaianmu basah semua, nak? Wira menyentuh beberapa bagian baju yang dikenakan oleh putrinya yang basah karena terkena guyuran hujan. Payung Naira hilang, ayah. Naira berucap dengan suara dan tatapan sendunya. Tidak, apa-apa, nak. Ayo cepat masuk dan ganti pakaianmu. Ayah akan membuatkanmu susu coklat hangat dan sup, perintah Wira, hendak menggandeng tangan anaknya. Namun Naira menepis tangan lelaki yang telah membesarkannya itu. Ayah, sebenarnya ada apa? Kenapa Kak Yura dan Kak Aira marah? Tanya Naira secara beruntun. Ia begitu penasaran saat melihat kedua kakaknya yang tiba-tiba marah. Tidak, ada apa-apa, nak. Ayo masuklah. Wira menggandeng tangan putrinya itu dan menyuruhnya untuk segera masuk ke dalam kamar. Keesokan paginya, Naira tiba-tiba mendapati ayahnya tergeletak dan tidak sadarkan diri di bawah lantai saat dirinya hendak mengirimkan sarapan ke kamar ayahnya tersebut. Tangan Naira yang kala itu sedang memegang piring dan gelas segera ia regangkan hingga kedua benda yang mudah terpecah belah itu jatuh di lantai dan diiringi teriakannya yang memecah suasana pagi itu. Ayah! Naira berjongkok, berulang kali memanggil-manggil nama dan mengguncang bahu ayahnya, berharap laki-laki yang telah memberikan kehidupan kepadanya selama 19 tahun ini bangun. Namun, Wira sama sekali tak meresponnya. Kakak-kakak, tolong ayah! Suara Naira diiringi dengan tangisan kepanikan berulang kali memanggil kakaknya. Aira dan Yura yang kala itu sedang berada di dalam kamar segera menghampiri asal teriakan adik bungsunya tersebut. Sama halnya dengan Naira, mereka berdua begitu terkesiap saat melihat ayah mereka tergeletak di bawah lantai. Tangisan mereka saling memecah. Yura berhambur keluar rumah meminta tolong kepada tetangganya supaya mau membantu membawa ayahnya pergi ke rumah sakit. Karena, di antara mereka bertiga tidak ada yang boleh diizinkan oleh ayahnya untuk mengemudikan mobil sendiri, itu sebabnya Yura terpaksa meminta tolong kepada para tetangganya. Di rumah sakit, ketiga gadis bersaudara itu terlihat menangis menunggu ayahnya yang sedang ditangani oleh dokter di luar ruangan UGD. Kak Yura, ayah kenapa? Apa ayah akan baik-baik saja? Tanya Naira dengan sesenggukan sembari mencengkram lengan kakak sulungnya. Aku juga tidak tahu. Kita tunggu dokter saja. Tak lama kemudian, seorang dokter keluar dari ruangan dan memberitahukan bahwa Wira terkena serangan jantung dadakan dan untung lekas dibawa ke rumah sakit sehingga dapat tertolong dan keadaannya kini baik-baik saja. Ketiga putri Wira pun merasa lega setelah mengetahui bahwa ayah mereka saat ini baik-baik saja. Kenapa ayah sampai terkena serangan jantung, Kak? Ayah tidak memiliki riwayat penyakit jantung, ucap Naira, sesekali mengisak. Sepertinya ayah memikirkan usahanya yang hampir gulung tikar. Aku tidak mau kehilangan ayah, aku sangat menyayanginya, ucap Yura seraya mengusap wajahnya yang basah. Aku juga sangat menyayangi ayah, Kak. Aku tidak mau sesuatu terjadi terhadap ayah, timpal Aira. Hanya ada satu cara yang bisa menyelamatkan usaha ayah, supaya ayah tidak terbebani. Yaitu salah satu dari kita harus menikah dengan Dev, laki-laki yang memiliki keterbelakangan mental itu. Aira tidak mau, Kak. Cetus Aira. Kakak juga tidak mau, tapi kita harus bagaimana lagi? Kedua mata Aira dan Yura tiba-tiba secara bersamaan menatap dengan penuh maksud ke arah Naira.
Kenapa kalian melihatku seperti itu? Tanya Naira yang kini mulai mengerti maksud dari tatapan kedua kakaknya itu. Kalau kakak menyuruh Nai menikah, Nai tidak mau, kak. Nai masih belum siap untuk menikah, kak. Ini demi ayah, Nai. Kenapa tidak salah satu dari kalian saja yang menikah? Seru Naira. Kami sudah memiliki kekasih dan kami tidak mungkin meninggalkan kekasih kami. Timpal Aira. Naira. Nai tidak mau, kak. Seru Naira. Baiklah jika kau tidak mau. Biarkan pikiran ayah terbebani dan ayah jatuh sakit. Kau senang kan jika kehilangan ayah? Seru Yura sembari mengguncang kuat salah satu bahu Naira. Tidak, kak. Nai sangat menyayangi ayah. Nai tidak mau kehilangan ayah. Kalau kau tidak mau kehilangan ayah, kau harus menikah dengan Dev. Bersambung.